Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam kitab Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tema firman Tuhan yang saya ambil pada hari ini yaitu waktu teduh. Ada sebuah ilustrasi. Seorang tukang kebun yang berpengalaman tahu bahwa untuk menghasilkan bunga yang indah itu tentunya diperlukan ketekunan dan kerja keras. Menabur benih saja tidaklah cukup untuk kita lakukan. Akan tetapi, kita memerlukan yang harus kita persiapkan, yaitu kita persiapkan tanah. Kita harus menyiraminya setiap hari agar tanaman ataupun bunga yang kita tanam tersebut dapat bertumbuh dengan baik, dapat menghasilkan bunga yang baik dan indah untuk dipandang. Tentunya harus kita lakukan ketekunan dan kerja keras. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, begitu juga dengan persekutuan kita kepada Tuhan. Tentunya diperlukan pemeliharaan seperti bunga yang ditanam tersebut. Nah, kita memerlukan persekutuan kepada Tuhan setiap hari. Kita harus bersekutu kepada Tuhan pada waktu pagi hari agar kita dapat membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apakah waktu teduh itu? Saudara-saudariku yang terkasih, waktu teduh adalah waktu yang telah kita sediakan untuk Tuhan. Waktu khusus yang kita sediakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan pada pagi hari, maka itu merupakan sebuah respon kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, waktu yang kita sediakan untuk Tuhan itu merupakan waktu yang sangat berharga. Khususnya sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari, tentu kita harus datang kepada Tuhan dulu untuk melakukan persekutuan kepadanya. Untuk kita meminta supaya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, waktu teduh itu merupakan respon kita kepada Tuhan ketika kita datang pada pagi hari. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita, doa-doa kita, permohonan kita agar Tuhan jawab. Itulah perlunya waktu teduh untuk kita lakukan, khususnya di pagi hari. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini kita mau belajar tentang dua hal. Tentang waktu teduh itu, kenapa kita harus melakukannya? Kenapa perlu kita lakukan waktu teduh itu setiap pagi? Yang pertama yaitu teladan Yesus. Di sini kita mau belajar tentang teladan Yesus. Yesus datang kepada Tuhan. Ia mengadakan waktu teduh. Ia mempersiapkan persekutuan kepada Tuhan. Di sini kita belajar tentang Yesus. Yesus sendiri menunjukkan bahwa dia sangat menikmati hadirat Tuhan, sangat menikmati persekutuan kepada Bapanya, yaitu Tuhan. Nah, Yesus sendiri yang sempurna mau
meluangkan waktu untuk Tuhan, mau bersekutu kepada Tuhan. Apalagi kita, tentunya kita juga harus melakukan waktu teduh itu seperti yang Yesus lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, kita sangat memerlukan waktu teduh itu sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari. Nah, yang kedua, kita mau belajar tentang mengapa waktu teduh itu perlu kita lakukan. Yang kedua yaitu Tuhan merindukan persekutuan dengan umat-umatnya. Nah, di sini maksudnya Tuhan, Bapa yang kita sembah, sangat merindukan umatnya, termasuk juga kita, agar kita datang punya kerinduan kepada Tuhan untuk bersekutu. Karena Tuhan, pencipta langit dan bumi, sangat menginginkan supaya umat-umatnya datang menyembah, bersyukur, menaikkan setiap doa-doa pergumulan kepadanya. Di sini persekutuan yang kita lakukan itu adalah untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk bersyukur, supaya kita meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Nah, di sini saya mau memberikan saran ataupun untuk aplikasi yang akan kita lakukan dalam melakukan waktu teduh. Yang pertama yaitu, mari kita sediakan waktu kita yang terkhusus untuk Tuhan. Kita mencoba waktu teduh selama 15 menit. Kita bersyukur, berdoa, bernyanyi kepada Tuhan. Setelah kita terbiasa dalam waktu 15 menit, maka kita akan menambah waktu lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus mencari tempat yang sunyi, tempat yang tenang untuk melakukan waktu teduh itu. Tidak mungkin kita mau berdoa saat ada orang-orang yang ribut. Tentunya kita akan merasa terganggu. Nah, yang ketiga, kita harus melakukan ketenangan hati. Mari tenangkan hatimu dan kita minta hadirat Tuhan. Kita mengharapkan supaya Tuhan membimbing kita dan kita dapat merasakan kuasa Tuhan di dalam waktu teduh kita. Nah, yang keempat yang harus kita lakukan yaitu membaca Alkitab. Mari kita baca Alkitab, kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari, supaya itu menjadi pedoman kita dalam melakukan aktivitas sepanjang hari. Nah, yang terakhir yang harus kita lakukan yaitu ketika waktu teduh, mari kita nyatakan semua doa-doa kita kepada Tuhan di dalam persekutuan. Kita nyatakan semua apa yang kita inginkan, pergumulan kita, nyatakanlah di dalam doa. Itulah perlunya saat teduh, waktu teduh untuk kita lakukan di pagi hari. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu kita melakukan saat teduh, meminta pertolongan Tuhan pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Biarlah firman Tuhan yang menolong kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengarkan, bahkan kami renungkan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan persekutuan kepada-Mu, supaya kami dapat meluangkan waktu kami kepada Tuhan untuk bersekutu pada pagi hari. Biarlah firman-Mu Tuhan
yang menjadi penolong di setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.